Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara membuat atau melatih penyerang secara individu seharga 2.500 token lebih atau setara 4 juta rupiah secara gratis. Oke, jadi barangkali ada yang belum tahu keuntungan melatih pemain secara individu, saya akan sedikit menjelaskan keuntungannya terlebih dahulu. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Melatih pemain secara individu di game Top 11 memiliki beberapa keuntungan diantaranya. Yang pertama, peningkatan kualitas pemain. Dengan melatih pemain secara individu, kita dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan pemain kita secara signifikan. Setiap pemain memiliki atribut dan keterampilan yang berbeda, dan pelatihan individu memungkinkan kita untuk fokus pada peningkatan yang dibutuhkan oleh setiap pemain, guys. Yang kedua, kostumisasi strategi. Ya, melatih pemain secara individu juga memungkinkan kita untuk menyesuaikan strategi permainan kita dengan kemampuan pemain kita. Misalnya nih, jika kita memiliki pemain yang cepat, kita dapat melatihnya untuk menggunakan kecepatannya dengan lebih efektif. Atau jika kita memiliki pemain yang kuat, kita dapat melatihnya untuk menjadi lebih kuat di setiap pertandingannya. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial. Oke, jadi melatih pemain secara individu memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik kemampuan dan kebutuhan setiap pemain yang kita miliki. Hal ini dapat membantu kita menjadi seorang manajer yang lebih baik karena kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik bagaimana memaksimalkan potensi pemain-pemain yang kita miliki. Dan yang terakhir, peningkatan kinerja tim. Dengan melatih pemain secara individu, kita dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Ya, setiap pemain yang lebih baik secara individu akan membantu meningkatkan kualitas tim kita secara keseluruhan dan membuat tim kita lebih mampu untuk memenangkan setiap pertandingannya, guys. Bukan hanya itu saja, pemain yang kita latih secara individu bisa bertahan untuk jangka panjang dan biasanya performanya akan tetap bagus setiap musim meskipun ada penurunan kualitas mutu sebanyak 20%. Tapi pemain yang kita latih masih bisa bermain maksimal setiap pertandingannya. Salah satu contoh pemain yang saya latih secara individu yaitu Lionel Messi dan Taher Al-Fatih yang sudah bertahan sejak lama untuk klub ini. Al-Fatih, dia sudah bermain sejak usianya 18 tahun dan jika ditotal dia sudah mengemas hampir 1000 gol sejauh ini. Begitupun dengan Lionel Messi yang sudah bertahan sejak usianya 18 tahun dan saat ini usianya sudah menginjak 31 tahun tapi performanya masih terbilang bagus dengan sumbangan gol dan asisnya di musim ini. Jika ditotal dia sudah mengemas lebih dari 500 asis selama membela klub ini. Sebenarnya ada beberapa pemain lagi yang dulu sempat saya latih dan sampai saat ini masih bermain, tapi mungkin itu saja sudah cukup. Sekarang saya akan kembali melatih pemain secara individu untuk menggantikan posisi pemain terbaik saya yang usianya sudah mulai menua, yaitu Al-Fatih dan juga Lionel Messi. Dan saya harap pemain yang akan saya latih nanti memiliki dampak yang bagus untuk klub ini di musim ini atau di musim selanjutnya. Jadi rencana saya hari ini yaitu melatih pemain yang saya rekrut dari Akademi Remaja musim lalu. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa nggak musim lalu aja dilatihnya mumpung masih muda? Oke, jadi musim lalu usianya memang masih muda, tapi kualitasnya terlalu tinggi, guys. Untuk itu, saya harus mencadangkan dia selama semusim agar kualitasnya menurun 20%. Keuntungan penurunan kualitas mutu berdampak juga terhadap atribut gelapnya yang ikut menurun. Jadi, setelah atribut gelapnya menurun, kita bisa lebih leluasa untuk melatih atribut terangnya. Ya, meskipun ketika kita melatih pemain secara individu, atribut gelap tetap ikut meningkat, tapi dampaknya tidak terlalu besar. Oke, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Nanti namanya akan saya ganti menjadi Kylian Mbappe.
Kualitasnya saat ini di angka 63%. Jadi rencananya saya akan melatih pemain ini dari yang awalnya bintang 4 dan akan saya latih sampai bintang 9 atau setara dengan kualitas mutu 160%. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak rules 180 bang? Oke, jadi sebenarnya saya ingin melatih pemain dengan rules 180, tapi karena booster kondisi saya terbatas dan saya juga punya rencana meningkatkan pemain bertahan, jadi saya lebih baik melatih pemain ini sampai di angka 160% saja guys, atau setara bintang 9. Ya, menurut saya itu sudah cukup karena di posisi penyerang masih ada beberapa pemain bagus. Nanti musim depan insya Allah akan saya tingkatkan lagi kualitasnya agar semakin bagus lagi. Oke, sekarang saya akan mengganti nama pemain ini menjadi Kylian Mbappe, pemain berkebangsaan Prancis. Ya, karena pemain ini sudah memiliki keahlian khusus, jadi saya tidak perlu melatihnya lagi. Kita bisa fokus langsung melatih atribut terangnya saja guys. Tapi karena pemain yang akan saya latih memiliki gaya main penyerang false nine, jadi saya akan menyesuaikan atribut dengan gaya mainnya agar hasilnya bisa lebih efektif. Oke, jadi hari ini saya memiliki modal 1133 booster kondisi hasil dari nonton iklan selama 2 musim ya. Buat teman-teman yang sering nonton channel ini tentu tahu musim lalu saya tidak melatih pemain secara individu. Jadi pada 2 musim lalu saya masih mengandalkan pemain-pemain seadanya dan membeli beberapa pemain yang dibutuhkan untuk meraih 2 gelar juara liga di level 76 dan level 77. Dan musim ini saya berencana melatih pemain secara individu dengan modal yang sudah saya kumpulkan sejak 2 musim lalu. Dan saya harap apa yang akan saya lakukan kali ini tidak sia-sia dan saya bisa membuat penyerang false ini semakin berbahaya. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengumpulkan booster kondisi sampai ribuan. Dulu saya pernah membahasnya, videonya dengan judul cara melatih pemain agar tidak mudah lelah. Di sana saya bukan hanya membahas bagaimana cara melatih pemain, tapi juga membahas bagaimana cara saya memulihkan pemain sebelum dan sesudah pertandingan, dan bagaimana cara saya mengumpulkan booster kondisi setiap hari. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, pastikan kamu simak baik-baik videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, seperti judul video ini, saya akan melatih penyerang seharga 2.500 token lebih. Bagaimana cara saya tahu kalau pemain yang akan saya latih harganya bisa sangat mahal? Jadi kita bisa membandingkan latihan secara individu yang akan kita lakukan dan secara instan yang bisa kita lakukan dengan menyewa pelatih pribadi. Jika kita adalah manajer sultan yang memiliki ribuan token dan males melatih pemain secara individu menggunakan booster kondisi yang akan kita lakukan nanti. Sebagai contoh, pemain yang akan kita latih saat ini kualitasnya bintang 4 atau setara dengan kualitas mutu 64%. Dan jika kita akan menugaskan pelatih pribadi untuk satu orang pemain sampai kualitasnya di angka 164%, teman-teman bisa lihat di sini harganya sangatlah mahal. Untuk menyewa pelatih pribadi dan meningkatkan kualitas mutu pemain dari 64 sampai 164%, biayanya sampai 2.540 token. Bayangkan jika kita dengan sengaja membeli 2.540 token, itu berarti kita harus mengeluarkan biaya lebih dari 4 juta rupiah untuk mendapatkan satu pemain dengan kualitas mutu 164%. Tentu itu bukan harga yang murah, dan banyak teman-teman yang belum paham cara bermain Top 11 akan menganggap semua tim yang memiliki pemain bintang 9 adalah sultan, padahal tidak selalu seperti itu. Manajer gratisan pun masih bisa memiliki pemain bintang 9 asalkan mau sabar dan telaten nabung kondisi tiap hari sampai musim berakhir nanti. Setelah itu kamu bisa mulai melatih pemain yang punya prospek cerah atau bahasa gaulnya pemain fast trainer. Entah itu dari lelang ataupun dari pemandu bakat untuk dilatih secara individu seperti apa yang akan saya lakukan hari ini. Oke, sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Kemudian pilih pemain yang akan kamu latih secara individu. Biasanya sebelum saya melatih pemain secara individu, saya akan memikirkan pemain seperti apa yang akan saya latih agar sesuai dengan taktik yang akan saya terapkan nantinya. Entah itu back, gelandang, ataupun penyerang. Karena pemain yang akan saya latih adalah penyerang false nine, saya ingin penyerang tersebut memiliki penyelesaian, kontrol bola atau dribble dan tembakan yang bagus, dan saya ingin pemain yang kuat, cepat, dan kreatif untuk membongkar lini pertahanan lawan yang solid. Sekarang teman-teman bisa memikirkan pemain seperti apa yang akan teman-teman latih. Oke, setelah kita selesai melatih kalian khusus dan posisi baru, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atributnya. Pada sesi latihan yang pertama, kita bisa fokus melatih atribut penyelesaian, tembakan, dan sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap. Jika booster kondisi kamu terbatas, cukup tingkatkan perlahan saja guys, mulai dari 20-30%, lalu ganti menggunakan drill latihan lain.
Setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut yang tadi kita latih sudah meningkat di angka 100% lebih. Selanjutnya, pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus untuk melatih atribut kebugaran, dribble, dan kecepatan menggunakan drill latihan sprint. Oke, beberapa atribut yang tadi kita latih sekarang sudah meningkat di angka 100%. Selanjutnya, pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa fokus melatih kreativitas, dribble, dan sundulan menggunakan drill latihan keterampilan. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali sampai atributnya meningkat. Oke, setelah beberapa kali melakukan latihan, sekarang kualitas pemain ini sudah meningkat di angka 80% atau setara bintang 5. Dan pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus melatih atribut kreativitas dan penempatan posisi menggunakan drill latihan analisis video. Lalu pada sesi latihan yang kelima, kita bisa kembali melatih atribut tembakan, penyelesaian, dan juga kekuatan menggunakan drill latihan teknik menembak. Jadi untuk sementara kita lihat di sini level keterampilan menyerang serta fisik dan mentalnya masih di level istimewa. Dia butuh 5% lagi untuk mencapai level elite pada keterampilan menyerangnya. Nanti kita akan membuat level menyerangnya sampai level legenda. Oke, setelah beberapa kali melakukan latihan, jangan lupa untuk terus memantau perkembangan gaya mainnya lagi. Dan kita bisa meningkatkan juga level gaya mainnya agar kualitasnya bisa lebih bagus dan efektif. Setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, sekarang kualitas level keseluruhan pemain ini sudah sampai level elite dan beberapa atribut yang kita butuhkan juga sudah mulai meningkat. Kemudian, pada sesi latihan yang keenam, kita bisa fokus untuk melatih dribble, kecepatan, dan umpan menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Lalu, pada sesi yang ketujuh, saya akan kembali menggunakan drill latihan teknik menembak. Dan pada sesi latihan yang ke-8, saya akan fokus melatih atribut dribble dan penyelesaian menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Oke, dan sekarang kita lihat di sini untuk keterampilan menyerangnya sudah sampai level kelas dunia. Dan pada sesi latihan yang ke-9, kita bisa fokus untuk melatih atribut kreativitas, umpan, dan penyelesaian menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oke, setelah sesi latihan yang sangat melelahkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekarang kualitas pemain ini kembali meningkat dari bintang 5 sekarang bintang 6 atau setara dengan kualitas mutu keseluruhannya di angka 100%. Kemudian pada sesi latihan yang ke-10, kita bisa fokus untuk melatih atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Dan pada sesi latihan yang ke-11, saya kembali menggunakan drill latihan teknik menembak. Lalu pada sesi latihan yang ke-12, saya akan kembali melatih kecepatan, dribble, dan juga kebugarannya menggunakan drill latihan sprint. Dan pada sesi latihan yang ke-13, saya akan kembali fokus melatih atribut kreativitas, penempatan posisi, sundulan, dan umpan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Selanjutnya, pada sesi latihan yang ke-14, saya akan fokus melatih atribut kecepatan, umpan, dan tembakan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Selanjutnya, pada sesi latihan yang ke-15, kita bisa fokus melatih atribut tembakan dan sundulannya lagi menggunakan drill latihan umpan bola mati. Oke, sekarang kualitas pemain ini kembali meningkat dari yang awalnya bintang 4, sekarang sudah memiliki bintang 7 atau setara dengan kualitas mutu 120%. Dan untuk level keterampilan menyerangnya sudah sampai level superstar, sedikit lagi sampai level legenda. Pada sesi latihan yang ke-16, kita bisa fokus melatih atribut kekuatan dan kebugarannya menggunakan drill latihan kebugaran. Lalu, pada sesi latihan yang ke-17, saya akan kembali menggunakan drill latihan analisis video. Dan pada sesi latihan yang ke-18, saya kembali menggunakan drill latihan sprint untuk melatih kecepatan, dribble, dan kebugarannya. Kemudian pada sesi latihan yang ke-20, kita bisa fokus kembali melatih atribut kekuatan dan dribblenya menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Lalu pada sesi yang ke-21, saya kembali menggunakan drill latihan umpan bola mati. Oke, sekarang poin gaya mainnya kembali meningkat ke level lanjutan, di mana efeknya 3 kali lebih bagus. Dan sekarang kualitasnya juga sudah meningkat dari bintang 7 ke bintang 8. Tapi kualitas mutunya masih setara 140%. Dan singkat cerita, setelah saya melakukan sesi latihan yang sama secara berulang kali, sekarang kualitas main ini sudah meningkat lagi dari bintang 8 menjadi bintang 9 atau setara dengan kualitas mutu rata-ratanya di angka 160%.
Tapi karena level keterampilan fisik dan mentalnya masih belum level legenda, akhirnya saya tingkatkan lagi beberapa atribut untuk meningkatkan level fisik dan mentalnya menjadi legenda. Sekarang kualitas keseluruhannya meningkat. Dari yang awalnya bintang 4 atau setara dengan kualitas mutu 63%, sekarang sudah menjadi bintang 9 atau setara dengan kualitas mutu 164%. Dan di awal video tadi kita sudah melihat seberapa mahal pemain dengan kualitas mutu di angka 164% jika kita menyewa pelatih pribadi, harganya sekitar 2.540 token, atau jika diuangkan harganya bisa lebih dari 4 juta rupiah. Oke, dan setelah saya coba ternyata hasilnya bagus. Pemain ini langsung membuktikan bahwa dia layak bermain di tim inti. Dan saat ini dia sudah bermain secara reguler. Ya, meskipun kombinasi penyerang masih belum benar-benar sempurna. Tapi musim depan, insya Allah jika saya berhasil mengumpulkan booster kondisi lagi, saya harus melatih pemain lain agar sesuai dengan taktik yang akan saya terapkan. Oke, seperti itulah bagaimana cara saya memiliki pemain seharga 4 juta rupiah secara gratis. Intinya buat teman-teman yang baru main Top 11, kalian harus sabar dan jangan terlalu berambisi juara sebelum kamu memiliki banyak booster kondisi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN Top 11, dan terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya. Semoga teman-teman musim ini mendapatkan hasil bagus dan semoga juara. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.